hijrah ke Madinah, turun ayat-ayat syariat, membangun kekuatan ekonomi, membangun kekuatan politik, piagam Madinah. Sampai setelah Rasul wafat, Madinah itu menjadi ibu kota peradaban Islam dunia. Setelah Rasul wafat, dunia butuh keahlian apa? Madinah punya. Teman-teman, sekeren itulah peradaban Islam dulu. Contoh misalnya ya, armada laut di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu kuat banget, bisa mengalahkan Imperium Romawi. Pertanyaannya, belajar dari mana? Bukankah di sana gurun pasir? Bukan seperti Indonesia yang garis pantainya luas, panjang. Begitulah ketika generasi dididik dengan Al-Quran, dididik oleh manusia terbaik dan dipandu oleh wahyu. Nanti kita akan bicara bagaimana Nabi mempersiapkan generasi mudanya sehingga Rasulullah berhasil mengkader 2000 pemimpin untuk memimpin dunia, bukan hanya untuk Jazirah Arab. Karena wilayah pengaruh Islam itu sangat luas, menyentuh sampai 2/3 dunia. Dan berlangsung lebih dari 1000 tahun lamanya. Tapi ternyata sejarah itu dikuburkan dari kita hari ini. Saya tahan dulu teman-teman ya, nanti saya simpan di bagian akhir, karena kita akan belajar ke masa yang lebih jauh dulu teman-teman ya. Masa yang lebih jauh dulu, bagaimana kerennya para pemuda yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berangkat dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, simbol penegakan tauhid nggak ada duanya. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Mohon maaf teman-teman panitia, boleh tolong di mute seluruh partisipan yang masih on mic-nya biar nggak mengganggu kegiatan kita. Baik, udah tenang? Baik, kita lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Suatu kaum berkata, kami mendengar ada seorang anak muda disebutkan namanya Ibrahim. Qalu sami'na fatan. Fata itu artinya pemuda. Fata itu artinya pemuda. Itulah bahasa yang dipilih oleh Allah, bahasa yang dipilih oleh Quran untuk menyebut istilah pemuda, fata. Nah, Nabi Ibrahim ternyata waktu itu berusia muda. Apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Masyarakatnya yang masih berbuat kemusyrikan, berbuat kesyirikan. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri yang berusia muda sudah memiliki iman yang luar biasa. Jadi ukuran kerennya seorang anak muda itu dilihat dari imannya. Ini yang pertama. Bukan dari harga outfitnya, bukan dari dia punya gadget seri terbaru, dia punya jumlah followers yang banyak di sosial media, dia punya orang tua yang kaya raya, mewarisi banyak harta. Ternyata bukan itu standar kerennya seorang anak muda. Kerennya seorang pemuda itu dilihat dari imannya. Dan itulah yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, iman. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim itu punya kegelisahan. Maka anak muda yang keren itu punya kegelisahan. Galaunya, kegelisahannya bukan tentang diri sendiri. Galau, punya gebetan. Gimana ya kalau disalib, ditikung sama orang duluan karena aku belum siap gitu. Bukan itu galaunya anak muda. Nanti aku beres kuliah kerja di mana ya? Mau jadi apa ya? Bukan itu galaunya seorang anak muda, walaupun itu juga harus dilalui. Tapi bukan itu yang terbesar. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mencemaskan, mengkhawatirkan masyarakatnya yang masih berbuat kesyirikan. Jadi galau yang keren dari seorang anak muda itu karena mikirin nasib orang banyak. Mikirin masyarakat, bukan egois dengan diri sendiri. Itulah anak muda yang keren. Lihat Nabi Ibrahim udah soleh, udah punya iman, udah ahli ibadah. Tapi nggak berkata, yang penting aku udah soleh, yang penting aku udah taat. Nggak peduli gimana masyarakat, terserah deh. Nggak begitu ternyata. Tapi Nabi Ibrahim berusaha berdakwah. Jadi kerennya seorang anak muda itu karena dakwah yang dilakukan. Karena perjuangan membela agama Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati masyarakatnya berbuat kemusyrikan. Menyembah berhala, patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Salah satunya ya, yaitu Azar. Di bawah kekuasaan raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Yang melegitimasi
kemusyrikan itu. Apa yang dilakukan oleh seorang anak muda bernama Ibrahim? Dengan penuh keberanian, dengan resiko yang sangat tinggi, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada. Tapi disisakan satu yang paling besar. Kemudian kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu dikalungkan pada berhala yang paling besar itu. Inilah anak muda. Anak muda itu kreatif, teman-teman. Ciri pemuda itu kreatif. Lihat bagaimana kreatifnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian ketika tertuduh oleh masyarakatnya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda disebutkan namanya Ibrahim gitu. Ibrahim, kamu yang melakukan ini semua gitu. Coba tanyain ke patung yang paling besar itu, yang masih utuh itu. Kapak kan ada di kalung dia. Mungkin dia yang melakukannya. Coba tanyain aja gitu. Yang bener aja kamu Ibrahim. Gimana patung bisa melakukan itu? Dia kan nggak bisa gerak gitu. Kalau gitu kenapa kalian sembah? Patung yang kalian buat sendiri, kalian pahat sendiri, kalian sembah-sembah, kalian minta-minta ke dia, gitu. Padahal dia nggak kuasa terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak dialog, mengajak masyarakatnya untuk berpikir, berenung. Gitu. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi karena memang masyarakatnya, rajanya, memang udah sesat ya. Ya hidayah Allah belum menyapa mereka, dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ke dalam api. Namun keajaiban dari Allah terjadi. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Lihat, teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah seorang anak muda bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Anak muda yang keren itu karena imannya. Ini nomor satu. Kemudian anak muda yang keren itu memikirkan nasib orang banyak. Kalau kita ambil inspirasinya untuk zaman kita hari ini pun sama. Bahkan untuk kesuksesan yang sifatnya duniawi, teman-teman ya. Mau bangun bisnis, mau bikin startup, coba. Bisnis yang berkembang, yang survive, yang bertumbuh, itu adalah yang bisa menyelesaikan masalah hidup orang banyak. Bukan sekedar aku pengen bikin bisnis yang keren gitu, karena kita pengen sebagai owner, sebagai founder, bukan hanya itu teman-teman. Don't sell product, ya. Jangan hanya jual produk, jangan hanya jual jasa, tapi selesaikan masalah hidup orang banyak, kan gitu, agar jasa dan produk kita itu diterima oleh masyarakat, dibutuhkan. Gitu. Itulah bisnis yang bagus teman-teman. Berangkat dari masalah. Gitu. Jadi siapa yang memikirkan nasib orang banyak, itu yang sukses hari ini. Sekalipun dalam hal duniawi. Begitu juga untuk urusan akhirat kita, teman-teman. Masuk surga itu jangan sendirian. Makanya kita perlu berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, dengan keteladanan, dengan qudwah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat kebaikan. Semua kita adalah da'i. Kun da'iyan qabla antum kun kulla syai'. Jadilah kalian da'i sebelum kalian jadi apapun. Berdakwah itu bukan hanya dengan ceramah. Dakwah hari ini banyak yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Di sosial media. Walaupun kita hanya nge-share link kajian, nge-share poster atau quote-quote atau nasihat-nasihat kebaikan dari lisannya para ulama. Itu juga dakwah hari ini. Gampang banget. Hanya dengan bermodal jempol dan kuota dan gadget kita bisa berdakwah. Hari ini saya berdakwah di sosial media, tapi bukan dengan ceramah seperti hari ini, seperti sekarang ini, tapi dengan lantunan Al-Quran. Walaupun saya mungkin bukan yang terbaik, saya bukan qori, juara internasional, tapi hari ini Allah memberikan saya amanah dengan wasilah lantunan Al-Quran saya, orang hari ini mengenal saya, mudah-mudahan Allah izinkan saya untuk mengenalkan Allah dan mengenalkan Quran kepada anak-anak muda Indonesia khususnya. Jadi dakwah itu bisa kita lakukan apapun. Arsitek bisa berdakwah dengan karyanya, membangun masjid yang bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan, yang dengan biaya rendah, tapi hasilnya bagus. Biaya perawatannya juga minim. Merespon isu-isu lingkungan. Itulah dakwahnya seorang arsitek. Dakwahnya pengusaha atau orang kaya dengan hartanya bil mal, bukan bil lisan. Dakwahnya seorang dokter ketika mengobati pasien, ya dikuatkan kesabarannya, berobat itu ikhtiar kesembuhan dari Allah, sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Itulah dakwah seorang dokter.
Bahkan ketika dia mengabdi ke pelosok-pelosok daerah. Jadi teman-teman, apapun latar belakang profesi kita, skill keahlian kita, semua bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Bukan Allah yang butuh pertolongan hambanya. Kitalah yang butuh untuk menolong agama Allah agar kita ditolong oleh Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus dibakar api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah, kata Allah, dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Kalau ayat ini berhenti di qulna ya naru kuni bardan, wahai api menjadi dinginlah, ayat ini berhenti di situ, maka Nabi Ibrahim akan membeku. Ternyata wasalaman, dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim nyaman meskipun ada di kobaran api yang sangat besar. Jadi itulah pelajaran-pelajaran berharga ya yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak muda yang keren itu karena keimanannya, karena memikirkan masyarakatnya, karena perjuangan menolong agama Allah, berdakwah. Kemudian anak muda itu kreatif, gitu ya. Coba, baru satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita tadaburi, begitu banyak insight buat kita anak muda hari ini. Dan masih banyak kisah yang lain di Al-Quran tentang anak muda, teman-teman. Bukalah Quran surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Lihat teman-teman, mirip ya dengan kisah Nabi Ibrahim. Ternyata para pemuda ini yang disebut dengan Ashabul Kahfi ini ya, mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Apa yang dihadapi oleh mereka mirip ya dengan kasus Nabi Ibrahim alaihissalam ya, berhadapan dengan raja yang zalim, namanya Raja Dqyaanus, yang memaksa masyarakatnya untuk murtad, meninggalkan agama Allah yang hanif, yang benar. Maka anak muda ini nggak tinggal diam. Mereka berdakwah, mereka berjuang. Tapi di saat mentok nggak ada lagi solusi, nggak ada lagi jalan keluar. Terpaksa mereka melarikan diri, beristirahat di dalam gua. Allah tidurkan mereka selama 300 ditambah 9 tahun. Lagi-lagi keajaiban dari Allah terjadi. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Lihat, itulah anak muda yang hebat, yang keren. Keimanannya, perjuangannya membela agama Allah. Ada benang merahnya ya selalu ya. Pemuda-pemuda yang keren itu. Kemudian kita lihat ke topik yang agak berbeda teman-teman ya. Bukalah Quran surah Yusuf. Masya Allah, ini surah yang sangat indah, teman-teman ya. Turun di tahun Nabi mengalami kesedihan yang sangat dalam. Ditinggal wafat oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib yang membela perjuangan dakwahnya, yang wafat dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Sangat membuat Nabi sedih. Sehingga turunlah Quran surah Yusuf yang dari awal sampai akhirnya semuanya ada pelajaran luar biasa. Tapi karena keterbatasan waktu kita akan bahas di episode ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi anak muda, menjadi pemuda. Allah berfirman, lagi-lagi Allah menyebutkan kata fata. Wa qala niswatun fil madinatum wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi. Ketika perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir menggunjing, menggosipkan istri rajanya, istri Al-Aziz, yang menggoda pemudanya, yang menggoda seorang pemuda yang melayani dirinya. Coba lihat teman-teman, lagi-lagi ternyata Nabi Yusuf ketika kejadian ini terjadi berusia muda. Kejadian apa? Ujian apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Digoda oleh istri raja yang cantik jelita, mungkin paling cantik di negerinya, yang kaya raya, punya segalanya, punya kedudukan. Mengajak Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu itu berusia muda, usia saat syahwat membara, mengajak untuk berbuat zina. Nabi Yusuf hidup bahkan keluarga, keadaannya aman. Bahkan berada di dalam ruangan yang pintunya ditutup rapat. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak.
Tapi Nabi Yusuf yang berusia muda itu dibimbing oleh Allah, mampu berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Lihat, ada berapa banyak alasan bagi Nabi Yusuf untuk bisa menerima ajakan dari perempuan itu. Tetapi Nabi Yusuf memilih berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini nyaris sulit banget kita temuin di anak muda hari ini ya, teman-teman ya. Padahal kita gak ada punya ketenangan setetes dari Nabi Yusuf itu gak punya. Hari ini banyak laki-laki yang PHP-in anak orang, sana sini janji nikah tapi kemudian kabur, terjebak dalam hubungan-hubungan terlarang, pacaran dan lain sebagainya. Gitu. Maka kita perlu banyak belajar dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Lihat, Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa, diajak oleh perempuan duluan gitu. Tadi banyak ya alasan-alasannya, diajak oleh perempuan, perempuannya cantik pula, perempuannya berhasrat ke Nabi Yusuf juga berhasrat ke perempuan itu, sekiranya nggak ada tanda dari Allah. Laula gitu. Anak muda punya syahwat normal gitu. Keadaannya aman, jauh dari keluarga, sebatang kara, dalam ruangan yang pintunya ditutup rapat gitu. Aman banget. Tapi Nabi Yusuf berkata, qala ma'azallah. Padahal Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa gitu. Kalau mau tinggal oke gitu. Mau tahu nggak kegantengan Nabi Yusuf kayak gimana, teman-teman? Saya nggak punya foto Nabi Yusuf, tapi gambarannya coba kita renungi, coba kita tadabburi, teman-teman ya. Kan berita kejadian ini tersebar ke masyarakat. Akhirnya perempuan-perempuan yang ada di negeri Mesir itu gosipin istri rajanya. Dan berita ini sampai juga ke istana, istri raja nggak terima digosipin kayak begitu. Kalian belum tahu sih Yusuf itu seganteng apa. Sini kalian ke istana, aku undang. Dikasih jamuan, dikasih makanan. Kemudian dikeluarkan Nabi Yusuf. Yusuf, ukhruj. Jalan Nabi Yusuf di hadapan mereka. Kayak catwalk gitu ya. Kemudian para perempuan ini melihat Nabi Yusuf terkesima. Mereka berkata, ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang mulia. Haza malakun karim, kata mereka. Gak sadar, mereka lagi motong makanan. Yang mereka potong tangan mereka. Yang mereka iris-iris tangan dan gak berasa, teman-teman. Itulah kegantengan Nabi Yusuf. Bisa sampai jadi obat bius. Jadi kalau hari ini siapa yang ganteng gitu ya, opa-opa Korea itu lewat, teman-teman. Itu pun gantengnya mungkin plastik gitu ya, nggak asli. Ini Nabi Yusuf loh, gantengnya segitu ya. Ada nggak hari ini ada orang ganteng kita liatin, kita iris-iris tangan nggak berasa, kayak nggak ada ya. Sakit juga gitu. Jadi gantengnya itu nggak seberapa dari ketampanan Nabi Yusuf. Jadi ini pelajaran mahal luar biasa, teman-teman ya. Itulah anak muda ya. Anak muda itu yang menjaga kemuliaan dirinya, menjaga izzahnya, menjaga kehormatannya gitu. Kalau udah siap nanti akan penyempurnaan. Dan belum jaga diri, jaga kesucian, jaga hati. Ini pelajaran mahal buat anak muda hari ini. Jadi setiap kali Allah mengabadikan kisah tentang pemuda dalam Quran selalu kehebatannya. Tentang semuanya yang disayang oleh Allah SWT. Izinkan saya melanjutkan ya 10 atau 15 menit ke depan. Barangkali saya akan 10 menit terakhir saja ya sebelum jam 11. Karena tadi mulainya juga udah terlambat setengah jam ya. Masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita baru mentadaburi kisah-kisah tentang pemuda dari Al-Quran. Belum juga di zaman Rasulullah. Bagaimana keadaan pemudanya. Nah teman-teman, lihatlah data dalam sirah Nabawiyah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Ternyata isinya adalah anak-anak muda semuanya. Orang tuanya. Nggak ada yang di atas 40 tahun tuh nggak ada. Coba lihat ya. Yang usianya paling senior, itu pun cuma 3 orang yang di atas 30 tahun. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, usia 37. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, usia 34. Ada Abdurrahman bin Auf, usia pas 30. Usia ketika mereka, orang-orang mulia, masuk Islam. Nah, berarti sisanya itu di bawah 30 tahun. Bahkan setengahnya, 5 di antara 10 itu, usianya di bawah 20 tahun. Ya, mungkin seusia teman-teman ya. Usia belasan.
Sahabat yang paling juniornya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat mengatakan 8 tahun, ada yang menyebutkan 10 tahun. Jadi ternyata 10 sahabat mulia yang dijamin surga itu isinya anak-anak muda semuanya. Karena ada ulama yang mendefinisikan pemuda itu adalah dari usia balik sampai usia 40. Kenapa usia 40 batas disebut sebagai usia pemuda? Karena usia 40 itu adalah usia kematangan, usia puncak. Pertemuan antara kekuatan anak muda dan kebijaksanaan orang dewasa itu ketemunya di usia 40. Sebelumnya fisik kuat, setelahnya fisik lemah. Tapi setelahnya kebijaksanaan semakin meningkat. Maka usia 40 itu adalah usia puncak. Makanya kita ada doa khusus ya di usia 40. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Doa kita mensyukuri nikmat usia 40. Jadi makanya kenapa banyak para nabi yang Allah angkat di usia 40-nya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemuda, teman-teman. Maka lihat 10 sahabat Nabi yang dijamin surga ternyata semuanya anak-anak muda. Bahkan memang yang menyambut dakwah Nabi itu anak-anak muda, sedikit dari orang-orang tua yang mau beriman kepada ajaran Rasul. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang ada di surah Al-Kahfi tadi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Walihadza kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan." Oleh karenanya kebanyakan yang menerima seruan ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak muda. Wa amma masyaikh min Quraisy, adapun orang-orang tua dari Quraisy, kebanyakan mereka tetap dalam kepercayaan nenek moyang mereka dan sedikit dari mereka yang beriman. Kebanyakan mereka mati kafir gitu. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal, ini kan orang-orang tua. Al-Walid bin Mughirah, Abu Sufyan sempat masuk Islam pada akhirnya. Tapi sisanya banyak banget orang-orang tua yang punya kedudukan, yang punya jabatan, petinggi-petinggi Quraisy, pemuka-pemuka kabilah, pemimpin-pemimpin suku, sedikit yang mau beriman. Yang banyak beriman siapa? Yang banyak masuk Islam siapa? Anak-anak muda. Ternyata dari awal perjuangan Islam, amanahnya dipikul oleh pundak para pemudanya. Ini data, teman-teman. Makanya kenapa kalau kita mau lihat kerennya sebuah peradaban, lihatlah kualitas anak mudanya. Kalau kita melihat hari ini anak muda Islam kok pada lemah mental, kok pada galau dengan hal-hal yang remeh gitu ya, bukan hal-hal yang besar. Maka itulah kekuatan kaum muslimin hari ini. Tergantung dari bagaimana kualitas para pemudanya. Maka kita anak muda ini harus bangun, teman-teman. Bangun dari rebahan kita. Bawa perubahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini? Nah, masih di zaman Rasul, teman-teman, ya, masih banyak anak-anak muda keren, anak-anak muda hebat di sekeliling Nabi. Bahkan anak-anak muda yang kecil-kecil usianya. Seluruh ajaran Islam yang sampai ke kita hari ini, teman-teman, itu riwayatnya, jalur periwayatannya pasti melalui sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil usianya. Ternyata bukan sahabat sesenior Abu Bakar, sesenior Umar, bukan. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak, ya, ternyata isinya semuanya anak muda, isinya semuanya anak kecil. Ada 4 orang dari Mekah, ada 3 orang dari Madinah. Yang 4 orang dari Mekah ada Abu Hurairah radhiyallahu an dengan 5.374 hadisnya. Kemudian ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq, anak sahabat Nabi yang telah dinikahi Nabi. Kebayang usianya ya, perempuan yang paling cerdas di umat ini. Kemudian ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anak sahabat Nabi lagi, kebayang usianya. Dan yang terakhir ada Abdullah bin Abbas, ini 4 orang dari Mekah. Yang 3 orang dari Madinah ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Jabir bin Abdullah. Semuanya anak kecil, semuanya anak-anak muda, teman-teman. Karena waktu terbatas, saya akan kisahkan satu. Ya. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Pernahkah kita mendengar nama itu? Tahukah siapa sosok Abdullah bin Abbas? Teman-teman, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an lahir ketika Nabi berusia 50 tahun. Apa artinya? Dakwah udah berlangsung 10 tahun di Mekah. Abdullah bin Abbas baru lahir. Bayangin. 3 tahun kemudian, Nabi hijrah ke Madinah. Ini masih anak kecil, anak balita. Yang belum bisa berbuat apa-apa. Kemudian ketika usianya 9 tahun menyusul Nabi ke Madinah,
baru berguru, baru belajar ke Nabi. Dan itu tidak berlangsung lama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saat berusia 63 tahun dan Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Dari usia 9 sampai 13 itu hanya 4 tahun ya. Berarti hanya selama itu berguru ke Nabi, tapi hasilnya teman-teman, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah orang yang paling faham Al-Qur'an di umat ini. Nggak bicara hafal Quran 30 juz, bukan itu. Orang yang paling mengerti Al-Quran. Orang yang paling faham ilmu tafsir. Nggak ada duanya. Itulah sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Bahkan mana ayat-ayat yang turun di siang hari, mana yang turun di malam hari, semuanya diketahui dengan detail oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sahabat yang satu di antara 7 yang meriwayatkan hadis paling banyak. Dan punya kecerdasan yang luar biasa. Kelak di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di usia 16 tahun, teman-teman, sudah menjadi penasihat khalifah. Kenapa Umar memilih anak muda? Karena Umar berharap kreativitasnya, berharap kekuatannya, analisisnya, logikanya, anak muda. Inilah anak muda yang keren. Kita mungkin usia 16 tahun, baru kelas 1 SMA, ini udah jadi Dewan Pertimbangan Presiden kalau zaman kita hari ini. Udah jadi Watim Pres, atau staf sus milenial, itu masih di bawah itulah. Ini kalau bisa digambarkan ya teman-teman, itulah yang diraih oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Itulah anak muda yang keren luar biasa. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Apa yang diselesaikan oleh Abdullah bin Abbas? Waktu itu negara kesusahan oleh satu kelompok yang disebut dengan Khawarij. Orang Khawarij ini mereka sangat kuat, sangat semangat beribadah. Tapi akidah mereka bermasalah. Mereka mudah mengkafirkan. Mereka mudah menyalahkan, bahkan nggak segan-segan membunuh sahabat Nabi yang berbeda pendapat dengan mereka. Mereka ini sesat, tempat mereka di neraka kalau nggak bertaubat. Itulah kelompok Khawarij. Dan ternyata Umar mengutus seorang anak muda berusia 16 tahun, yaitu Abdullah bin Abbas, untuk berhadapan dengan mereka. Bukan gulat, bukan perang, bukan. Tapi adu pemikiran, adu argumentasi, debat ilmiah. Satu lawan 6.000 orang. Hasilnya kalah orang-orang Khawarij. Lebih dari setengahnya kembali ke iman yang benar. Itulah anak muda, teman-teman. Itulah pemuda Islam. Dan ini baru satu. Teman-teman pernah mendengar Usamah bin Zaid, sahabat Rasulullah SAW yang kecil usianya, menjadi panglima perang, jadi jenderal besar, di usia 17 tahun. Memimpin pasukan kaum muslimin, menghadapi pasukan dari Imperium Romawi, menggantikan senior yang biasanya, yaitu Khalid bin Walid, tapi ternyata di bawah komando Usamah bin Zaid, kemenangan juga berpihak ke kaum muslimin. Coba lihat, itulah kualitas pemuda yang ada di zaman Nabi. Makanya wajar ya, Persia dikalahkan, Romawi dikalahkan, sehingga Madinah menjadi ibu kota peradaban Islam dunia. Di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan di Daulah Umayyah, ya, Abbasiyah, dan berpindah-pindah, memang berpindah-pindah gitu. Tapi intinya Islam itu memimpin dunia lebih dari 1000 tahun lamanya dan memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk peradaban dunia sampai ke zaman kita hari ini. Berkembang berbagai ilmu pengetahuan, itu inisiatornya adalah ilmuwan-ilmuwan Islam yang mereka adalah ahli Quran, ahli agama, tapi mereka juga ahli sains. Tapi jarang dikisahkan kan ke kita hari ini. Kita kan kalau kita kan taunya hari ini peradaban yang hebat itu Eropa, ya, Barat itu. Padahal sebelum mereka mengambil ilmunya kaum muslimin, mereka tertinggal. Bukalah Google, bukalah Wikipedia, cek. Dari abad 6 sampai abad 15 itu adalah fase Dark Ages bagi bangsa Eropa. Apa itu Dark Ages? Zaman kegelapan. Zaman kegelapan bangsa Eropa dari abad 6 sampai abad 15. Bukankah itu adalah masa kejayaan Islam? Abad ke-6 Rasulullah Allah utus. Abad 15 runtuhnya kekuatan Islam di Eropa, Andalusia. Maka 1000 tahun itu sebenarnya Islam lagi terang-terangnya. Lagi memimpin dunia. Tapi itu jarang diceritakan ke kita hari ini. Jarang dikisahkan. Bukan by default, tapi memang by system. Terjadi de-islamisasi dalam sejarah Islam.
baik di level dunia sampai ke level nasional kita. Hari ini kan sejarah Nusantara nggak jujur. Masa porsi sejarah Hindu-Buddha sama dengan sejarah Islam? 50-50 gitu. Padahal menurut penelusuran ahli sejarah bangsa kita, makam ulama-ulama Timur Tengah gitu ya, sudah ada sejak abad ke-7 di Indonesia gitu, di Nusantara gitu. Artinya Islam jauh lebih dulu datang sebelum abad 13 seperti yang dikisahkan di buku-buku sejarah hari ini. Cobalah bacalah buku Api Sejarah karya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Di situ kita akan tahu bagaimana perjuangan ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Jadi saham terbesar adalah kaum muslimin bagi Indonesia. Sebagaimana hari ini mayoritas adalah muslim, bukan yang lain gitu. Maka Indonesia punya sejarah panjang dengan keislamannya. Lihatlah kerajaan-kerajaan Nusantara, bagaimana dulu penegakan syariatnya. Bagaimana dulu para ulama meneriakkan takbir Allahu Akbar untuk resolusi jihad seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Mereka para ulama semuanya yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ketika hari ini umat Islam dituduh intoleran, radikal, anti kebinekaan itu sedih. Gitu. Ini yang nuduh ini nggak tahu sejarah, gitu. Nggak belajar sejarah. Gitu. Itu di level nasional teman-teman. Di level dunia juga sama. Itu ya, terjadi de-islamisasi sejarah. Bagaimana sumbangsih peradaban Islam untuk dunia hari ini di bidang ilmu pengetahuan. Karena yang mengembangkan ilmu pengetahuan sebenarnya Islam. Sejarah kampus, sejarah universitas itu dari Islam. Kampus pertama di dunia itu dari Islam. Tepatnya di negeri Al-Maghribi, negara Maroko hari ini. Di sana kampus pertama. Itulah kenapa kampus disebut universitas. University, yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu jamiah. Kenapa kampus dalam bahasa Arab disebut jamiah? Karena dulu bangunan kampus menyatu dengan masjid. Sebab masjid adalah pusat peradaban Islam. Bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah, segalanya berpusat dari masjid, termasuk mengembangkan ilmu, belajar mengajar. Nah, ketika bangunan kampus menyatu dengan masjid, masjid seringkali disebut masjid jamiah untuk mengumpulkan orang-orang. Jamak itu kan banyak ya, maka kampus disebut jamiah. Itulah sebabnya juga kenapa seluruh prosesi wisuda di dunia hari ini menggunakan jubah. Toga, pakaian wisuda itu kan jubah, itu pakaian kebanggaan kaum muslimin. Dulu yang keren itu jubah. Kalau hari ini yang keren itu dasi berjas gitu ya. Karena hari ini peradaban Eropa yang lebih unggul secara teknis, secara teknologi. Tapi kalau dulu Islamlah yang memimpin dunia. Makanya hari ini sedih gitu ketika ditanyain siapa penemu ini itu, penemu mesin uap James Watt, penemu lampu Thomas Alva Edison, penemu pesawat terbang Wright bersaudara. Padahal 1000 tahun sebelum itu ada Abbas bin Firnas yang lebih dulu berhasil terbang. Jauh 1000 tahun, hampir 1000 tahun sebelum Wright bersaudara. Terinspirasi dari ayat Quran. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan burung bagaimana ia bisa terbang di udara? Siapakah yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Kemudian kita menikmati teknologi digital hari ini, komputer teman-teman ya. Canggih, zaman kita modern gitu, internet gitu. Semua ini nggak akan bisa beroperasi, nggak bisa bekerja kalau nggak ada karya dari seorang ulama Islam yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizm ya, penemu teori aljabar, penemu tabulasi sinus kosinus tangan, penemu angka nol pertama kali. Setelah itu matematika berkembang pesat. Al-Khawarizmi ya menjadi bahasa Latin algorithm. Hari ini disebut dengan algoritma. Jadi kalau kita main sosmed itu ada algoritmanya. Kita bikin software ada algoritmanya. Komputer ada algoritmanya. Itulah karya ulama Islam. Matematikawan muslim, cendekiawan muslim. Kalau nggak ada itu, kita nggak menikmati kecanggihan teknologi sekarang. Itulah karya peradaban Islam, teman-teman, yang jarang diungkapkan. Dan kenapa kaum muslimin mengembangkan ilmu? Tujuannya adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mencari dunia, bukan. Untuk menolong agama Allah, untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Makanya ilmunya dimudahkan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang belum pernah kalian ketahui, yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya ilmuwan Islam dulu keren-keren, hebat-hebat.
Ada ahli astronomi, Al-Battani misalnya. Kenapa astronomi dikembangkan? Bukan sekedar jadi wawasan. Islam bukan agama teori. Islam itu agama praktek, teman-teman. Hati-hati hari ini kita yang bangga dengan teori-teori gitu ya, tapi nggak bisa diaplikasikan. Hati-hati, teman-teman. Lihat kenapa astronomi dikembangkan. Kita beribadah, kita sholat ya, ketika tersesat di alam, harus tahu jalan pulang. Kita perlu tahu kemana arah kiblat, maka rasi bintang mengarahkan kita. Itulah fungsi ilmu astronomi. Menghitung kalender hijriah, mengamati hilal bergantian bulan, itu pakai ilmu astronomi, makanya dikembangkan dalam Islam. Kemudian ilmu kedokteran gitu. Tadi disebutkan ada Ibnu Sina misalnya. Itu hanya salah satu, teman-teman. Dan para ulama pun memperdebatkan ya tentang akidahnya. Tapi Ibnu Sina ini adalah sosok yang tumbuh besar di lingkungan tradisi ilmiah Islamiyah. Masih banyak dokter dalam peradaban Islam yang lain yang keren-keren juga. Ada Ibnu Nafis yang menemukan peredaran darah minor manusia pertama kali. Karyanya dicuri oleh orang Eropa 4 abad lamanya, baru ketahuan ternyata hanya copy paste mereka. Hanya menerjemahkan ke bahasa mereka dari bahasa Arab, tapi nama Ibnu Nafis mereka buang. Mereka ganti menjadi NN, no name. Jadi kalau ada ilmu keren hari ini, kita patut curiga, jangan-jangan itu ilmu orang Islam yang diambil. Kemudian, pernahkah teman-teman mendengar nama Abul Qasim Az-Zahrawi? Abul Qasim Az-Zahrawi, dia adalah bapak bedah dunia. Orang yang menemukan 200 jenis alat bedah dalam kedokteran, yang menemukan benang untuk menjahit luka, yang bisa menyatu dengan daging manusia. Bapak operasi dunia gitu ya. Ternyata dia adalah ilmuwan Islam. Tapi hari ini pengobatan dunia berkiblat di Swiss dengan Red Cross-nya. Padahal yang mengembangkan pengobatan, rumah sakit, Bimaristan, Al-Mustashfa itu adalah peradaban Islam. Hari ini zaman bertukar, zaman berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah pergilirkan masa di antara manusia. Salah satunya untuk menguji kita juga gitu. Jadi hari ini bukan musuh-musuh Islam yang kuat, kekuatan umat Islam yang melemah, begitu. Karena dari dulu orang Zionis, orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam itu ya begitu aja mereka. Dan hari ini dunia di bawah kendali mereka semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani tahun 1924. Hampir 100 tahun ya. Hampir genap 100 tahun. Tapi setiap 100 tahun biasanya Allah akan menghadirkan seorang mujaddid, seorang pembaharu yang akan membela agamanya, teman-teman ya. Kita lihat aja ya. Teman-teman ya, ketika momentum itu datang, kita sebagai anak muda ya, ketika Islam akan kembali bangkit, masalahnya kita akan jadi penonton atau menjadi pemain. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apa yang bisa kita buat? Dekatkan diri kita ke Al-Quran. Karena generasi-generasi gemilang yang mengharumkan tinta emas peradaban, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah sahabat yang dekat dengan Al-Quran. Orang-orang hebat ya, Muhammad Al-Fatih dengan visi besarnya pembebasan Konstantinopel yang dijanjikan Nabi. Salahuddin Al-Ayyubi dengan pembebasan Baitul Maqdisnya. Mereka adalah orang-orang hebat yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, yang faham Quran, yang mengamalkan Quran dalam kehidupan. Makanya kepribadian mereka kepribadian Qurani, kepemimpinan Qurani, leadershipnya luar biasa. Makanya orang-orang yang dekat dengan Quran itu akan dibimbing oleh Allah dalam hal apapun, termasuk dalam pengembangan ilmu. Makanya ilmuwan Islam dulu hebat-hebat. Mereka menguasai multidisiplin ilmu, sementara zaman kita hari ini makin sekolah tinggi, makin serba spesialis, sehingga ilmu-ilmu sebelumnya yang kita pelajari di sekolah banyak yang nggak kepake. Itu adalah sebuah kemubaziran usia. Maka kita perlu meluruskan niat ya, agar ilmu kita nggak sia-sia, teman-teman. Belajar bukan hanya sekedar untuk bisa jawab ujian, setelah itu ilmunya kita lupakan. Itu mubazir usia namanya. Belajar kok hanya sekedar untuk dapat gelar-gelar akademis, untuk selebar ijazah yang berisi angka-angka yang belum tentu mewakili kita. Kemudian kita melamar kerja, menghasilkan kita gaji tinggi gitu. Hanya untuk itu kita belajar, ilmu bukan untuk itu. Makanya ilmu kurang berkah untuk zaman kita hari ini. Ilmu itu harus untuk Allah, karena Allah, untuk menolong agama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka para ilmuwan. Harusnya makin berilmu kita makin takut kepada Allah. Tapi nyatanya makin berilmu hari ini kok kita makin gaya-gayaan, makin bangga-banggaan. Nauzubillah min dzalik, nastaghfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni kita semua. Itulah teman-teman sedikit sharing diskusi kita tentang anak muda ya. Jadi anak muda yang keren itu dengan imannya, dengan dakwahnya, dengan perjuangannya membela agama Allah. Dan anak muda yang keren itu yang dekat dengan kitab suci.
Kalau kita mau jadi pemuda yang keren hari ini, jangan jauh-jauh dari Quran. Biarkan Quran memandu kehidupan kita. Bahkan ketika teman-teman nanti menyelesaikan perkuliahan, carilah inspirasi gitu dari Al-Quran. Ketika mengembangkan ilmu, ketika melakukan penelitian dan lain sebagainya. Jadikan Quran sebagai sumber referensi ilmu tertinggi kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup ya dari saya. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih banyak pada pemateri kita, narasumber kita sudah menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Apalagi ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, yaitu ilmu tentang kepemudaan. Bagaimana pemuda itu pada zaman sekarang dan bagaimana pemuda itu pada zaman dulu, pada zaman Nabi gitu kan. Baik, ikhwafillah peserta tafsir nasional, mungkin kita sudah mendengarkan bagaimana penyampaian-penyampaian oleh ustaz kita tadi tentang bagaimana pemuda itu, bagaimana pemuda yang kuat, bagaimana pemuda itu yang baik gitu. Contohnya tadi pemuda yang kuat imannya, pemuda yang sering berdakwah, dan pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan kitab suci Al-Qur'an. Itu merupakan pemuda-pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi pemuda-pemuda yang disebutkan tadi. Baik, apabila peserta tafsir nasional, selanjutnya kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Jadi kepada ikhwafillah peserta tafsir nasional, silakan izin bicara nanti yang ingin bertanya. Kita buka untuk 3 penanya pertama gitu. Silakan ikhwafillah yang ingin bertanya, atau boleh langsung kolom chat juga boleh untuk pertanyaan. Izin bertanya moderator. Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Sebelumnya tadi Bertanya bang. Izin bertanya moderator. Oke, bagi yang bertanya silakan bertanya lewat kolom chat aja. Jadi pertanyaannya disimpan nanti. Oke, baik. Afwan moderator, apa bisa dibicarakan saja moderator? Soalnya susah untuk ngetiknya moderator. Baik, Alfi. Silakan Alfi untuk bertanya. Perkenalkan nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Wilham Sofmianto, biasa dipanggil Wilham. Ana berasal dari kampus IAIN Batu Sangkar, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya baik di sini akan bertanya kepada Ustaz Muzammil Hasbunallah. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan Ana. Mungkin pertanyaan Ana pada hari ini, di zaman sekarang ini kan kita ada zaman keempat gitu, zaman abad keempat gitu. Sudah zaman di mana fitnah itu terbesar gitu bagi seorang laki-laki. Karena fitnah terbesar itu bagi laki-laki adalah seorang wanita gitu, Ustaz. Jadi mungkin itulah yang sangat kuat saat sekarang ini, Ustaz, yang bisa merumpuhkan iman anak muda saat sekarang ini gitu. Mungkin untuk Qamar, untuk yang lain-lainnya tidak begitu amat sekarang ini. Tapi yang fitnah perempuan ini yang begitu banyak terlaksana pada saat ini, perzinahan atau apa gitu. Jadi bagaimana kami sebagai anak muda itu bisa untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut dan memindahkannya kepada amal-amal jariah, amal-amal yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah, Ustaz. Mungkin itu saja dari Ana. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Akhi Wilhan. Eh, Bagaimana Ustaz? Jawab Baik, satu atau bismillah. Bagaimana mengamankan diri dari fitnah, fitnah lawan jenis gitu. Kan agama kita udah menghadirkan solusinya. Nikah, ya. Belum siap, belum mampu, maka puasa. Itu ya, as-siyamu junnah, karena puasa itu jadi perisai gitu. Itu solusinya, nggak ada solusi lain gitu. Kan kata Nabi, nggak ada solusi bagi dua orang yang saling mencintai selain pernikahan gitu. Jadi kalau mau aman dari fitnah, salah satunya dengan menyempurnakan setengah agama. Karena nanti setelah menikah, apakah ujian-ujian zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, ujian perempuan akan berhenti? Enggak juga. Maka kita harus menjalankan syariat, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ya, kalau siapa yang menjaga pandangannya dari sekarang gitu untuk laki-laki gitu, kelak mudah-mudahan dia nanti akan sangat bahagia, bersyukur dan mendapatkan sakinah dari pasangan halalnya kelak gitu. Kan kalau nanti kalau kita hobinya memang udah mengumbar pandangan gitu, gimana kita akan bersyukur dengan pasangan halal kita nanti gitu. Karena eh, apa namanya wanita cantik itu akan ada aja terus seri-seri terbarunya gitu, nggak akan ada habisnya gitu. Jadi tundukkan pandangan gitu. Itu mungkin ya, walaupun berat mungkin ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan gitu. Hari ini fitnahnya kan luar biasa ya gitu. Kita scroll 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 sosmed aja itu udah muncul banyak gitu perempuan, maka skip skip, kalau perlu di blok, di apa namanya, di filter gitu, not interest apalah gitu. Atau jangan, nggak usah banyak-banyak main sosmed lah, banyak-banyak ngaji aja gitu. Sebenarnya seberat-beratnya ujian kita hari ini nggak, masih kalah berat dari ujian Nabi Yusuf alaihissalam yang udah di apa namanya, udah di depan mata gitu. Udah, kita ini kan masih, cuma kita emang nyari-nyari, digiring sama syaitan. Karena mohon maaf ya, zina itu kan nggak terjadi secara instan, berawal dari mata turun ke hati gitu ya. Mulai pertama kan kita ngerjain amanah organisasi, kita kan ngerjain tugas kuliah, tugas kelompok segala macam, akhirnya dari chat yang perlu jadi chattingan yang nggak perlu gitu ya. Itu kan digiring pelan-pelan sama setan. Maka hati-hati, tutup atau putus semua rantai yang mengarah ke sana ya. Begitulah syariat eh, mengatur kita. Wallahu a'lam bishawab. baik, terima kasih Ustaz. Jadi itu Akhi Wilham, jawaban dari pertanyaan tadi itu solusinya nikah atau berpuasa. Jadi kalau bisa menahan nafsunya lebih baik ditahan dulu. Tapi kalau tidak, sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi, itu solusinya nikah atau nanti juga bisa berpuasa. Bagaimana Akhi Wilhan? Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Insya Allah dengan jawaban ini bisa juga kita sedikit belajar dan memperbaiki diri kita masing-masing. Masya Allah. Syukran, jazakallahu khairan jaza. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Sinta Dwiyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tolong berikan motivasi bagaimana cara gaul tetapi tetap taat sebagai milenial. Nah, pertanyaannya anak milenial sekali Ustadz. Silakan Ustadz, langsung saja dijawab Ustadz. Baik, bismillah. Definisi gaul itu apa sih? Saya tanya ke teman-teman ya. Apakah gaul itu trendy? Gaul itu fashionable? Jadi tergantung, saya tanya dulu balik gitu ya. Definisi gaul menurut teman-teman itu apa? Atau mudah bergaul, dia diterima oleh teman-temannya, diterima oleh tongkrongannya gitu. Atau yang update, yang kayak gimana sih gitu. Maka harus tahu dulu definisi gaul gitu. Ya, kita bisa kok jadi anak muda yang woles, yang gaul dalam tanda kutip, yang maksudnya kita mudah berteman, mudah bergaul gitu ya, diterima oleh geng gitu. Nggak eksklusif, tapi kita juga sekaligus menjadi dai karena kerennya akhlak kita. Kalau ada teman kita punya masalah, kita duluan yang care, kita duluan yang peduli. Karena dakwah itu seni memikat hati. Oh, dia udah hijrah, dia udah ngaji, tapi dia yang paling peduli sama saya. Akhirnya apa sih yang dia pelajari? Akhirnya orang tergerak kan, sehingga mau ngaji juga, mau dekat ke agama juga, mau taat juga gitu. Kalau karena hijrah itu mengubah seseorang gitu, maka jadilah
ambasador-ambasador yang baik. Jadilah duta-duta muslim yang keren. Karena kita ini kan cermin bagi agama kita. Islam itu agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam. Wa raditu lakumul Islam madina gitu. Ya, agama yang Allah ridhoi, yang agama yang sempurna gitu. Cuma hari ini kan citra Islam jadi buruk dari oknum-oknumnya, dari sebagian-sebagian musliminnya gitu. Enggak semuanya. Maka jadi berusahalah untuk menjadi muslim yang baik gitu. Nggak ada pertentangan kok kita menjadi anak muda yang soleh, yang taat dengan gaul gitu ya. Kita nggak menjadi anak muda yang taat soleh bukan berarti eksklusif mengurung diri, hidup sendirian di hutan, nggak bermasyarakat, nggak begitu teman-teman. Ya kita tetap hidup dengan realitas hari ini, tapi kita menjalankan syariat, kita taat kepada Allah, kita nggak bermaksiat gitu. Selama menjaga batasan-batasan itu nggak ada masalah gitu. Jadi gaul itu definisikan ulang, dan yang paling penting adalah kita berpegang kepada syariat, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang memandu kehidupan kita, biar nggak salah gitu, biar gaulnya nggak kebablasan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini pertanyaan dari Kakak Sinta tadi sudah dijawab oleh Ustaz kita. Itu kalau menurut pendapat Ana ya Ustaz, gaul ini mungkin mengikuti tren zaman mungkin ya Ustaz. Jadi istilahnya gitu ya Ustaz. Emang zaman mau berkembang ke arah mana lagi sih? Nggak ada yang berubah gitu. Kalaupun hari ini instrumen kehidupan, teknologi canggih memudahkan kehidupan kita, ini bukan barang baru teman-teman. Dulu udah banyak kaum-kaum yang keren-keren gitu ya, memahat batu. Dulu zaman Firaun udah bisa bangun piramid, emang udah ada keren gitu. Bahkan saya melihat ada ilmuwan yang menemukan ternyata di zaman Nabi Nuh dulu itu udah ada baterai gitu, udah ada listrik gitu. Cuma memang dulu negerinya udah diazab oleh Allah sehingga hilang dari nol lagi gitu, berkembang peradaban gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan dengan apa yang kita lihat di zaman kita hari ini. Semuanya sama gitu. Kalau misalnya bicara kerusakannya, dulu sebelum pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu zaman itu benar-benar rusak gitu. Beda mazhab, langsung saling bunuh-bunuhan gitu ya. Maksiat gitu, istana berpesta pora, rakyat dicekik dengan pajak segala macam. Itu bukan barang baru. Semuanya berulang. Bahkan dulu mungkin ada zaman yang lebih parah. Gitu. Kita hari ini masih mending gitu, masih bisa ibadah dengan nyaman di masjid gitu. Kita nggak mengalami fitnah seperti yang terjadi di Timur Tengah. Perang, bunuh-bunuhan gitu. Itu ya, dijajah oleh seperti yang terjadi di Palestina hari ini gitu. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur, teman-teman. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Itu jawaban dari pertanyaan Kak Sinta tadi. Lanjut, pertanyaan dari Kak Sri Wahyuni. Itu izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana jika seorang pemuda itu telah berdakwah tetapi imannya masih lemah? Bagaimana caranya untuk pemuda tersebut menguatkan agamanya, Ustadz? Itu pertanyaannya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, amalan yang bisa menguatkan keimanan kita itu ada 4. Yang pertama salat, yang kedua membaca Al-Quran atau mendekatkan diri dengan Al-Quran dalam berbagai bentuk interaksinya ya, baik menghafal, murajaah, membaca, mentadabburi dan lain sebagainya. Yang pertama salat, yang kedua Quran, yang ketiga zikrullah ya, yang keempat dakwah. Jadi inilah 4 cara kita menjaga iman. Dengan salat, salah dengan salatnya, mungkin salatnya masih lalai gitu ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Walladzina hum yuraun, dia masih pamer dengan salatnya. Dilihat orang semangat, dibagus-bagusin gerakannya, pas sendiri malas ibadahnya. Banyak kan orang yang salat begitu, orang-orang munafik itu menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka pamer kepada manusia. Jadi ternyata ada orang yang sholat tapi sholatnya nggak berefek apa-apa dalam kehidupannya. Maka perbaiki sholat kita. Insya Allah iman kita juga akan semakin baik. Perbaiki sholat mulai dari taharahnya gitu ya. Kita memprioritaskan sholat di awal waktu, menunda aktivitas, menunda pekerjaan untuk ibadah. Ini sholat, amalan untuk menjaga iman. Kemudian kedua Al-Quran. Itu ya, Al-Quran. Makin kita baca Quran, makin bertambah iman. Kalau kita mentadabburinya dengan benar.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Al-Quran makin bertambah imannya. Jadi kalau kita baca Quran, dengar Quran, iman nggak nambah, ada yang salah dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin kita nggak baru sebatas membaca, belum mentadabburinya. Walaupun di level membaca aja pahala udah luar biasa, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau kita tadabburi, pahala dari Allah jauh lebih besar, dan itulah yang Allah inginkan. Lihat dabbaru ayati. Kemudian yang ketiga, zikrullah. Ala inna nasrallahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan iman itu adanya di hati. Teman-teman ya, zikrullah membuat iman kita terjaga karena kita terhubung dengan Allah. Kalau kita mau maksiat, kita takut kepada Allah. Itulah pentingnya zikrullah. Dan keempat, dakwah. Dakwah itu kan sebenarnya mengingatkan diri sendiri. Ketika kita menyampaikan ilmu, itu adalah murajaah ilmu bagi kita sendiri. Sudahkah kita amalkan? Karena nasihat itu sebelum kita tujukan ke orang lain, lebih dulu kita tujukan ke diri sendiri. Karena pendengaran kita lebih dekat ke lisan kita. Itulah 4 amalan kata ulama yang bisa menjaga iman kita. Maka carilah lingkungan-lingkungan yang bisa menjaga keimanan ya. Di masjid tentunya ya. Karena itu amalan-amalan ini ya, masjid menjadi pusatnya, teman-teman. Jadilah pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Karena satu di antara 7 golongan di hari kiamat, di padang mahsyar nanti yang mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya adalah pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Kemudian cintailah majelis-majelis ilmu, disitulah kita akan menemukan keimanan-keimanan kita. Iman kita akan bertambah dengan izin Allah gitu. Apa sih iman itu? Pertanyaannya, apa sih iman itu? Teman-teman tahu nggak apa itu iman? Iman itu percaya, iya. Iman itu yakin, iya. Gitu. Iman itu bukan teori, teman-teman. Bukan ketika kita menghafal rukun iman ada 6 perkara, lantas kita udah beriman. Bukan. Iman itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ma waqara fil qalbi wa tasaddaqa bil a'mal. Iman itu adalah apa yang tertancap kuat di dalam hati dan apa yang dibuktikan dalam amal perbuatan. Maka mengukur keimanan kita ya, bukan keimanan orang lain ya. Jangan menghakimi orang lain. Muhasabahilah diri sendiri, introspeksi diri. Kita cek iman kita, gimana levelnya. Lihatlah bagaimana semangat kita dalam beramal soleh. Itulah cermin dari keimanan kita. Karena iman itu pasti berdampak dalam amal. Gitu teman-teman. Pernah nggak lihat ada video viral ya dari Timur Tengah? Ada 2 orang, ini 2 video berbeda tapi mirip gitu, sama. Yang satu tunanetra. Dia selalu sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Bahkan hadir sebelum azan berkumandang. Bahkan sampai harus mengikat tali dari rumah ke masjid supaya bisa bolak-balik gitu. Bisa tertuntun ke masjid. Yang satu lagi, mohon maaf, penyandang disabilitas, nggak bisa jalan. Jalannya itu ngesot gitu, karena kakinya nggak sempurna. Tapi walaupun jalan dengan susah payah, dia selalu standby di masjid 5 waktu. Bahkan sebelum azan, walaupun harus menaiki tangga-tangga masjid dengan susah payah. Nah, pertanyaannya, fisik mereka lemah. Kenapa mereka begitu semangat beribadah kepada Allah? Karena iman mereka kuat. Kebalikannya, ada anak muda yang mungkin fisiknya kuat, tubuhnya atletis karena rajin fitness, suka nge-gym, senang naik turun gunung. Tapi giliran azan subuh berkumandang, masjid di sebelah rumah dia, toa ngarah ke kamar dia, as-salatu khairum minan naum, gak akan kuat bangun kalau imannya lemah. Walaupun fisiknya kuat. Jadi iman itulah yang mendorong kita untuk semangat dalam kebaikan, semangat dalam ibadah. Maka jagalah iman agar kita istiqomah, teman-teman. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi. Perbaiki sholat, ya, interaksi kita dengan Quran, zikrullah, ingat, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Dan yang keempat, berdakwahlah, jadilah da'i. Karena semua kita adalah da'i, insyaAllah. Ajaklah orang-orang ke jalan Allah. Karena ketika kita mengajak orang lain, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Cukup ya 3 pertanyaan. Ini udah lewat 15 menit dari yang dijadwalkan. Saya pun masih ada kegiatan yang lain. Mohon maaf teman-teman atas segala kekurangan. Lain waktu insya Allah, kalau Allah izinkan kita bisa ketemu lagi. Kalaupun ini adalah
tatap muka kita yang terakhir, semoga Allah akan mengumpulkan kita kembali nanti di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga materi atau sharing ilmu yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat bagi kita bersama dalam kehidupan sehari-hari. Amin, insyaallah. Sebelumnya kami mohon kepada Ibu Fillah peserta Taksi Nasional, mohon dihidupkan kameranya karena kita ambil dokumentasi kegiatan hari ini. Mampus disuruh hidupkan kamera loh. Suruh hidupkan kamera. Astaga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anda ambil untuk dokumentasi Sister My and Brother Ikhwafillah. Harap dinyalakan kameranya terlebih dahulu untuk proses dokumentasi. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, sebentar, 3. Oke, terima kasih. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, sedang proses ikhwafillah. 1, 2, 3. Untuk slide ke-6, 1, 2, 3. Kami saya berapa bang? Untuk slide ke-7, 1, 2, 3. Untuk slide ke-8, 1, 2, 3. Tidak ada gunanya gitu. Ini enggak ya.
Untuk slide ke-9, 1, 2, 3. Untuk slide ke-10, 1, 2, 3. Untuk slide ke-11, 1, 2, 3. Terakhir, ikhwah fillah, untuk slide ke-12, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah ya Ikhwafillah. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, ikhwafillah beserta Tafsir Nasional. Selanjutnya kami mohon kepada peserta Tafsir Nasional untuk jangan keluar dulu karena ada penyampaian materi dari KAF. Penyampaiannya akan disampaikan oleh Kakanda Hidra. Ada Kakanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Moderator, apakah suara saya sudah terkoneksi di sana? Sudah, Kakanda. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya izin karena kayaknya nggak bisa ini saya start video karena emang jaringan ya tadi bermasalah. Saya coba putar hidupkan video nyendat-nyendat. Oke, mohon maaf ya teman-teman semua, ikhwan dan akhwat semua. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Hidra Al-Azhari. Mungkin sepertinya kita sudah tidak asing lagi karena kita juga sudah sering berjumpa alhamdulillah dalam kegiatan-kegiatan seminar-seminar Islami yang diadakan oleh mahasiswa IAIN Batu Sangkar, terutama yang diketuai oleh Asril Yakub dan teman-teman dari Elmai IAIN Batu Sangkar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Elmai IAIN Batu Sangkar dan seluruh pengurus serta juga teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada KAF untuk dapat berkolaborasi dan berkesempatan juga untuk hadir dalam kegiatan yang sangat bermanfaat dan luar biasa ini, yang mana kebetulan sekali ini kalau teman-teman perhatikan Bang Muzamil juga merupakan brand ambassador dari KAF itu sendiri. Mungkin bisa dicek langsung di IG Bang Muzamil, itu sudah ada video KAF terbaru sekali. Oke, bisa dilihat. Oke. Baik, sebelumnya saya boleh minta tolong sama moderator ataupun kemarin saya sudah kirimkan video yang mungkin boleh diputarkan. Mungkin teman-teman panitia. Gimana, Ustaz? Boleh diputarkan video yang dikirim kemarin itu, baik. Ketua? Baik, Kakanda. Oke, sembari menunggu, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, udah pada kenal dengan KAF itu sendiri. Oke, kita start. Di rumah aja, nggak ada alasan buat nggak produktif. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu datang nih. Paket dari KAF.
Brand natural halal, asli lokal yang jadi andalan. Semprot-semprot dulu pakai multipurpose spray. Baru, Kaf Gentle Exfoliating Face Scrub. Face wash dengan scrub yang diformulasikan untuk angkat sel kulit mati tanpa bikin kulit jadi kering. Mengandung Brazilian coffee dan Korean ginseng. Teruji klinis cocok untuk semua jenis kulit. Lawan noda hitam, samarkan pori, cerahkan wajah dalam 7 hari. Wangi kopinya bikin seger seharian. Cocok banget dipaduin dengan parfum Kaf True Brotherhood. Yuk, tetap produktif dari rumah bareng saya dan Kaf. Iya, itu tadi pemutaran video. Mungkin bisa juga nanti dibagikan, di-share di grupnya ya, ketua ya, ataupun teman-teman panitia, biar teman-teman juga pada tahu nih dengan produk-produk terbaru dari KAF, yang juga dimana hari ini berkesempatan juga acara bersama dengan Muzamil Hasbalah, selaku juga brand ambassador dari KAF itu sendiri. Nah, untuk KAF sendiri, mungkin sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan ada beberapa produk untuk perawatan khusus pria muslim, yang mana terdiri dari bermacam produk. Mungkin teman-teman bisa lihat langsung produk kita di IG KAF Everyday, yang udah ada centang biru, atau bisa juga sekalian cek atau follow IG-nya Bang Muzamil, di sana juga ada itu di-mention bahwasanya IG KAF Everyday. Sebagaimana nih, saya boleh share ya video terbaru dari Bang Muzamil. Oke, izin share ya. Sudah terlihat ya, panitia? Sudah Anda? Oke, ini dia Bang Muzamil. Banyak jalan menuju Mekah. Begitupun jalan meraih tenang dan berkah. Berawal dari niat berbuat baik. Kebaikan untuk sesama. Alam pun punya hak yang sama. Mulai dari hal yang sederhana. Hal kecil yang bermanfaat luas dan lama. Dan jangan lupa berbuat baik ke diri sendiri. Hadapi semua masalah. Raih berkah. Hilangkan gundah. Untuk hari yang cerah. Kaf. Lipat gandakan semangat kebaikan. Baik, itu tadi dia video terbaru yang dikeluarkan oleh Bang Muzamil Hasballah. Mungkin bisa juga langsung teman-teman bisa cek juga, jangan lupa follow juga IG-nya Bang Muzamil, dan sekalian juga di follow IG-nya KAF Everyday. Itu tadi sebagaimana disampaikan Bang Muzamil, mari kita lipat gandakan kebaikan. Teman-teman bisa selalu berpartisipasi dalam semua kegiatan-kegiatan bermanfaat tentunya, dan juga kalau bisa jangan cuma sekedar jadi peserta, atau coba kita menginspirasi terciptanya atau terhadirnya suatu event-event yang luar biasa sebagaimana yang dilaksanakan oleh teman-teman Elmai pada hari ini, yang telah mengadakan seminar yang sangat luar biasa dan mampu mengundang tokoh-tokoh nasional, baik seperti Bang Muzamil dan beberapa tokoh-tokoh sebelumnya. Dan sekali lagi KAF mengucapkan terima kasih banyak pada kesempatan kali ini, sudah diberikan kesempatan sebagai juga supported event, dan juga diberikan waktu juga untuk menyampaikan sedikit tentang produk KAF. Tapi kami tadi sudah kayaknya sudah cukup dengan produk-produknya, dan saya yakin dan percaya teman-teman udah pada tahu, udah pada kenal, karena kita udah sering juga jumpa di event-event dari Elmai ataupun LDK di Yaya Batu Sangkar. Kayaknya udah pada kenal dan tahu nih. Sekarang saatnya buat cobain atau coba beli KAF, atau cobain deh dapetin KAF itu di mana aja untuk wilayah Kota Padang atau di daerah sekitarnya. Kalau di baru ada di
Baik, mohon maaf tadi saya sempat menghilang karena memang jaringan tadi sebagaimana saya katakan tadi itu agak terkendala. Oke, mungkin mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sekali lagi saya ingin melanjutkan bagi teman-teman yang pengen melakukan perawatan terhadap diri, kan sebagaimana kata Bang Muzamil tadi adalah berbuat kebaikan untuk diri sendiri, yaitu dengan merawat pemberian yang Allah titipkan kepada kita, yaitu dengan memberikan perawatan sebaik mungkin terhadap diri agar kita selalu tampil bersih, sehat dan wangi, sehingga kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah jadi lebih nyaman dan aman serta lebih khusyuk harapannya. Dan mungkin buat teman-teman yang akhwat ya, yang perempuan, bisa juga direkomendasikan untuk saudaranya, untuk paman, ayah, ataupun saudara laki-laki, ataupun teman-teman di organisasi untuk menggunakan produk KAF, yang mana KAF itu alami dan halal. Halal dari segala bahan sampai dalam pembuatan serta dalam proses penjualannya. Seperti itu. Dalam kesempatan ini mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon juga bantuan dari teman-teman semua, karena selain produk ini alami dan halal, ini adalah produk lokal, produk asli Indonesia, yang mana kita mesti mensupport atau membanggakan produk lokal kita gitu. Dan sehingga kita juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan menggunakan atau membeli produk-produk lokal, dan juga selalu support juga produk-produk UMKM yang ada di sekitar kita, sehingga dapat membantu juga memulihkan ekonomi pasca corona, seperti itu. Mungkin dari KAF kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila dalam kerjasama ini kami banyak melakukan atau terdapat kekurangan, yang mana kami sangat terbuka lebar sekali, sangat menerima arahan, masukan, serta nasihat yang teman-teman berikan untuk kebaikan KAF ke depannya. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan seputar produk KAF, mungkin boleh juga disampaikan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Bisa juga jangan lupa untuk follow IG KAF Everyday yang ada centang birunya. Di sana teman-teman bisa dapatkan detail-detail mengenai produk, serta ada beberapa challenge, giveaway, serta kegiatan-kegiatan juga nih. Selain kita KAF ini jualan produk, tapi ternyata kita juga sering ngadain event-event nasional. Kayak kemarin kita ada KAF Academy, mungkin juga teman-teman kita juga berkolaborasi ya sama LDK Arul Jadid dengan juga Elmai Yayin Batu Sangkar ngadain KAF Academy itu yang kemarin terakhir bersama Pak Wakil Gubernur, dan ke depan nanti besok sekali itu ada kegiatan KAF Academy lagi, itu bersama Ketua PPI London sama Ketua PPI Tiongkok untuk teman-teman yang pengen mengejar kuliah ke luar negeri, mau lanjut kuliah ke luar negeri, bisa gabung sama kita. Nanti untuk link yang penasaran nih boleh nanti minta bantu ke panitia, saya sebarkan nanti link pendaftaran serta gimana supaya bisa ikut. Dan juga nggak cuma ilmu bermanfaat dan juga relasi silaturahmi, tentunya juga bakalan banyak giveaway atau hadiah-hadiah menarik berupa produk KAF yang bisa teman-teman dapatkan dalam setiap kegiatan kita. Dan KAF selalu berkomitmen kuat untuk selalu meningkatkan pengembangan diri dari mahasiswa, komunitas, dan juga masyarakat, terutama dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga selalu mensupport kegiatan-kegiatan bermanfaat dan juga kegiatan-kegiatan Islami tentunya. Mungkin nanti kita akan next ada kolaborasi dengan Elmai atau LDK Arul Jadid untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seminar ataupun kegiatan offline nantinya jika diperbolehkan, dengan mengundang hadir atau ustaz-ustaz dengan tokoh-tokoh nasional. Mungkin kita ada planning ini, mungkin mau ajak kerjasama nih dengan Bapak Ustaz Abdul Somad nantinya, sehingga nanti mampu juga memberikan motivasi dan inspirasi bagi teman-teman mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kanda atas penyampaiannya. Itulah sedikit penyampaian tentang produk-produk KAF yang bisa ikhwafillah peserta talkshow nasional searching di internet bagaimana produk-produknya. Yuk ke poin gimana produk-produknya gitu. Baik ikhwafillah peserta talkshow nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Elmai Yayin Batu Sangkar. Mungkin sampai di sini kegiatan kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah SWT. Sekali lagi, saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Sekian dari Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah billah takbir. Ikhwah billah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adli. Abdul Hamdani. Sahrul Isman. Hanya partisipan. Udah 110 orang. Udah. Allah Allah. Kalau dilihat dari sudut pandang seorang YouTuber Indonesia apa? 82 orang, 81. Ya. Hai. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Allah. Assalamualaikum. Selamat sukses ganteng-ganteng. Masya Allah. Syukuran ganteng. Syukuran ganteng. Luar biasa materinya hari ini ganteng-ganteng. Acara yang luar biasa. Kami sebagai mahasiswa yang sangat berterima kasih kepada Lembaga Mentoring Ekonomi Islam yang telah melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Semoga acara kedepannya bisa lebih dahsyat lagi dan mengguncang dunia. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar glowing. Bisa Elmai. Masya Allah. Tempatnya dan seluruh jajarannya sangat-sangat luar biasa. Semangat dari antum semua. Kita bang. Modus. Rahasia. Ardi modus. Rahasia glowing. Yuk. Yang mau glowing. Jangan begitu. Kita harus membangkitkan. Oh iya, betul-betul sekali itu, saudara Akhi Ardiansa. Perasaan yang sekarang saya sedang bersama Akhi Azam. Itu yang belum lebih mungkin masih Tidur ya. Bukan tidur. Ayo kita donasi ke Payakumbuh. Masya Allah. Ayo. Payakumbuh dekat kali Bang, Padang sekali, Padang. Dekat kali lah itu. Jadi, ayolah. Papua, Papua. Tu Medan Meta semua nih. Biar jauh. Medan kita. Produk Medan ini. Tu Medan Meta dah boh. Medan kita ini. Medan. Ada orang dalamnya nih ya. Ada orang dalamnya. Bisa kita telusuri semua kota Medan tuh. Boleh. Udah ada kita punya orang dalam. Ayo. Yuk.
Gaskan. Ayo Asril, medan kita. Din. Ayo. Tapi jangan lupa ya bawa bekal. Iya, follow juga IG aku. Follow IG admin, Ketupat, Ketum, dan juga Devis. Orang kan? Moderatornya jangan lupa ya. Nah, kita keluar dulu. Tunggu dulu, Bang. Dokumentasi. Iya, dokumentasi dulu, tapi enggak nampak abang-abang Ardiansyah. Ini Bang Azam di mana nih? Bang Azam. Di lobika. Di atas bumi, di bawah langit. Masya Allah, anak kira sudah di dalam. Kita bersatu di langit yang sama. Ayo kita makan. Sekarang kita ditraktirin sama Ardiansyah. Boleh. Gimana kita makan nasi? Banget malah. Ya, makan apa ini? Lah. Makan apa ini dulu? Ardiansyah ngajak makan. Ardiansyah ngajak makan dia. Makan hati. Makan apa hati? Ya, insya Allah Ana mengajak kita semua untuk makan, cuman bayarnya sendiri. Ide bagus, Bang. Nggak seru dong, nggak seru. Harus bayarin. Oke, ayo kita panggil Ana. Ada yang kenal dengan saya? Nanti Apa ini? 50% untuk makan kita. Udah, Mas. Ya, serahkan untuk Wilham. Silakan dicoba snacknya. Allah, mana snack ini? Mau nikah ya? Di depan. Lagi. Silakan dimakan snacknya di depan kita masing-masing. Sesi foto bersamanya mana nih? Ini Udah lewat. Gimana nih Wilham? Lah, ini mau minum. Di Wilham kita minum ya. Silakan ke warung di dekat Wilham, silakan traktir minum. Wilham ganteng. Insyaallah. Snacknya tunggu lah. Allah. Ayo kita ke rumah Wilham. Snack nih, ini snack. Ketupat, ketupat. Ini ada snacknya. Saya Sri. Bantu mendati boga mai. Hah? Kakak Daya Sri. Mi pade kakak Daya Sri. Pade. Gaskan mi pade. Kami Oh, menunggu Bu ya. komando dari Ketupat traktirannya. Kan banyak kita kadang. Masya Allah. Dadah. Jadwal makan siang lagi. Sholat. Siapa ini? Allah. Itu nama Allah tuh. Penas.
Ini ketupatnya. Masya Allah, ketupat. Apa tadi bang ketupat? Nasi. Nasi ketupat. Nasi. Nasi yang model apa? Pade. Nasi pade. Ke rumah bilang pak. Nasi papua. Pakai gulai, pakai gulai. Definisi konsumsi. Definisi konsumsi.